Halo guys, video kali ini kita akan membahas 3 buah lensa third party untuk Fujifilm dari sebuah brand asal Jepang, yaitu Tamron nih guys. Jadi ada 3 buah lensa. Itu yang pertama kali keluar untuk Fujifilm, itu dia ada lensa yang ini guys. Itu dia 18-300 gitu guys. Ini dia lensa sapu jagat banget ya. Dia karena focal length-nya dari yang terlebarnya itu 18 mm sampai 300 mm. Ini dia ada locknya seperti ini guys. Tuh, ini kalau lagi ngelock dia warnanya merah. Kita coba unlock, kita coba lihat ya, dia sepanjang apa sih. Dia dari 18 sampai 300 dia sepanjang ini guys. Tuh gokil, itu range nya jauh banget guys. Itu lo bisa foto lebar seperti ini dan juga bisa foto close up seperti ini gitu guys. Itu jaraknya bagaikan bumi dan langit guys, jauh banget. Jadi ini lensa asik banget buat teman-teman yang males bawa lensa banyak-banyak. Jadi cukup bawa satu lensa ini, itu udah bisa mencakup range yang jauh banget. Tetapi ini dia f-nya nggak konstan guys. Jadi dia f-nya tuh yang terlebar di 3,5, lalu yang di paling telenya di 300 mm nya itu dia 6,3. Tapi tetap dapat kok bokehnya gitu. Tapi buat main low light itu mungkin harus naikin ISO, walaupun dia udah ada fitur visinya sih, vibrate compensation-nya itu dia jadi bisa lo main slow speed nggak terlalu getar. Gue coba sampai 1 detik itu masih dapet, pegang tangan aja. Jadi visinya cukup membantu buat foto-foto low light walaupun f-nya tuh nggak konstan atau nggak bukaan besar gitu. Oke, kita bahas segitu aja untuk si 18-300. Nanti bakal gue bahas lebih detail di video tersendiri. Oke, terus berikutnya ini ada lensa yang keluar kedua setelah si 18-300 ini. Itu lensa berikutnya yang keluar yaitu si 17-70 nih guys. Itu Tamron 17-70. Kita lihat nih, dia sedikit lebih lebar. Kalau tadi tuh 18 mm, ini dia bisa 17 mm atau ekuivalen dengan sekitar 26 mm full frame. Kalau tadi kan dia ekuivalennya kayak 28 mm gitu. Ini kita lihat ya, kalau di zoom sampai 70 tuh dia bakal sepanjang apa. Tapi ini dia nggak ada locknya nih guys. Dia desainnya nggak ada locknya. Kita lihat ya, dari 17 ke 70 dia segini aja guys. Jadi lumayan bedanya, lebih ringkas. Kalau ini kan dia sampai 300 tuh segitu. Tuh segini bedanya guys. Gitu. Kalau tertutup dia segini bedanya tuh. Jadi lebih kecil yang 17-70. Walaupun dia nggak ada locknya, terus cuman dikit gitu ya, dari 17 ke 70, tapi yang asiknya dari lensa ini dia bukaannya tuh konstan guys. Itu f28. Asik banget guys buat foto low light, ini dapat banget karena f-nya lebih besar dibandingkan cuman 3,5 atau malah 6,3. Jadi dia konstan di 17 dan di 70 itu tetap f28 gitu. Dan juga ada fitur visinya, lebih ngebantu lagi. Jadi f-nya udah f28 ditambah fitur visi, itu asik banget guys gitu. Ini lensa berat, secara berat juga mirip-mirip, tapi kayaknya sih lebih enteng yang si 17-70 gitu guys. Terus yang terakhir nih yang baru saja keluar belum lama, itu ada ini guys, Tamron 150-500 mm. Ini lumayan berat sih guys, karena ini beratnya kalau yang lain itu di bawah 1 kilo, ini dia sekitar 1,8 kg gitu. Berat banget guys. Dan ini dia paling banyak fiturnya dibandingkan kedua lensa tadi. Kalau ini dia ada locknya, ini nggak ada. Nah ini locknya banyak banget guys. Itu bakal gue bahas lebih detail di video tersendiri, di si videonya si 150-500 gitu guys. Jadi ini kita lihat ya, kalau dipanjangin dia tuh sepanjang apa, dari 150 sampai 500. Jadi ini dia locknya ada 2. Lock kita buka yang ini, sama yang putih kita buka, baru kita zoom nih dia semana. Tuh guys, segitu guys. Jadi kalau kita bandingin sama si 18-300, dia bedanya tuh segini guys. Tuh lumayan ya, ini kayak cuman ya setengahnya kurang lah gitu ya. Oke, jadi ini lensa yang terakhir keluar untuk Fujifilm. Ini ketiga lensa Tamron ini udah ada ininya guys, weather sealing ya, weather resistant ya. Jadi udah ada rubber gasketnya tuh, dia di sini. Tuh dia, ini melindungi ketika kalian lagi ambil foto atau video di cuaca yang lagi hujan gitu, atau lagi kena
lagi di kolam gitu kayak gua kemarin nekat. Guys, gua lagi pakai Tamron 1770 nih, lensa ada wider shieldnya guys. Jadi bisa dibawa berenang kayak gini nih. Tapi bohong guys, nggak bisa guys. Walaupun ada weather shield tetap nggak bisa dipakai berenang guys. Ya, jadi cuma nanti percikan-percikan aja. Oke, gue foto dulu. Oke, yuk. Jadi gue bawa kamera ke dalam kolam itu, walaupun di percikan-percikan itu dia aman guys, karena dia ada pelindung karetnya. Jadi air nggak akan masuk ke sini. Tapi yang pasti jangan sampai di hujan yang deras banget atau kalian celupin ke dalam kolam gitu, jangan, sangat tidak disarankan. Tapi kalau hujan biasa atau karena percikan itu masih aman. Atau bahkan kalau kalian pakai body kamera kalian yang juga punya fitur WR, itu bisa kalian siram pakai gayung juga. Gue pernah lihat tuh teman gue si Alvin tuh, dia jadi mandiin kamera yang habis kena air laut tuh disiram pakai gayung tuh, karena dia pakai bodinya yang udah punya fitur weather resistant juga. Kalau gue kan masih pakai Fujifilm X-10, dia tuh bodinya belum ada fitur weather resistant. Tapi kalau pakai body kayak X-T4 atau XH itu dia udah ada fitur weather resistantnya. Silakan kalian siram pakai gayung. Tapi gue gak tanggung jawab ya. Yang pasti sih gue pernah lihat video tersebut gitu. Terus selain itu dari ketiga lensa ini juga sama-sama fiturnya di depannya itu ada fitur fluorine coatingnya tuh guys. Jadi lensa depannya itu dia anti debu, anti air, jadi gampang banget dibersihinnya karena coatingnya bagus banget gitu. Terus juga buat ngatasin backlight itu kontrasnya masih terjaga banget. Yang pasti bakal gue bahas secara mendetail untuk ketiga lensa tersebut di videonya masing-masing gitu guys. Untuk harganya sendiri juga kisarannya yang ini dua masih sekitar 10-an, 10 ke atas gitu maksudnya. Nah sementara yang si Tamron 150-500 ini dia paling mahal, itu di atas 20 juta kalau nggak salah, sekitar 22 jutaan gitu. Terus juga ada info bahwa akan keluar lensa ultrawide untuk Fujifilm dari brand Tamron, yaitu 11-20 mm yang f-nya 28. Itu lensa gue tungguin banget guys, karena gue masih pakai lensa ultrawide-nya itu punya Fujifilm yang 10-24 yang f-nya cuma 4. Itu gue masih berasa kurang ketika low light gitu ya. Jadi gue pengen yang f28 kayak si 1770 ini gitu guys. Oke deh, kalau ada yang mau ditanyain tentang ketiga lensa ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Nanti bakal gue buatin videonya tersendiri. Oke, terima kasih telah menonton video perkenalan untuk ketiga lensa Tamron ini. Gue Faisal Satif, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya guys. Ciao.